Salam. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan. Bilang sebelahmu saudara, ya selalu luar biasa. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita di jam 3 sore saudara. Ya, kita percaya Tuhan sudah menuntun kita di tempat ini. Saya percaya pulang dari tempat ini tuntutan yang sama, penyertaan yang sama pasti selalu ada dalam hidup kita. Amin saudara. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kita buka firman Tuhan sama-sama sore hari ini. Sudah dapat saudara? Amin. Oh belum ya saudara ya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Apa judulnya saudara? Angin ribut diredakan. Angin ribut disetopkan. Ya, angin ribut diteduhkan. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus terjadi. Ya, bagi orang percaya. Amin saudara. Haleluya. Baik, kita baca firman Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-35, kita sama-sama sampai ayat yang 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kemana? Ke seberang. Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Lanjut. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lanjut. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan apa? Dengan air. Lanjut saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lanjut. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pas 1. Mereka menjadi sangat takut dan kata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Danau yang begitu dahsyat, angin topan yang begitu dahsyat, Tuhan teduhkan sampai angin itu tenang, teduh. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar badai pasti berlalu. Apa saudara? Badai pasti berlalu. Persoalan pasti berlalu. Masalah pasti berlalu. Pergumulan hidup kita sebagai orang-orang percaya pasti berlalu. Seperti danau, teduh. Kalau Tuhan yang bertindak saudara, kalau Tuhan yang beracara, pasti semuanya beres. Kok enggak ada aminnya nih saudara ya? Masalah kita hari ini saudara, pergumulan kita hari ini, sakit penyakit hari ini saudara, semuanya pasti beres. Karena ada Tuhan. Kok kurang aminnya nih saudara ya? Amin. Amin. Haleluya. Nah, badai pasti berlalu. Peristiwa ini ketika murid-murid dan bersama orang banyak dan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Persoalan, badai, topan, silih berganti dalam hidup kita. Pasti semuanya akan berlalu. Amin saudara. Kalau Tuhan yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang, pasti sampai ke seberang. Siapa yang mengajak? Pak Gideon yang mengajak?
Siapa yang mengajak? Kalau Tuhan Yesus yang mengajak, pasti sampai di seberang. Perjalanan ya mereka sampai ke seberang, saudara. Kata firman Tuhan, ada badai, ada angin topan yang dahsyat, katanya saudara ya. Kapal mereka hampir tenggelam. Tapi jangan takut. Ada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berjanji, pasti janjinya digenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata, penyakitmu pasti sembuh. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus berkata, pasti sembuh. Aku akan memberkatimu. Saya percaya kalau Tuhan yang berkata, aku memberkatimu, pasti Tuhan itu berkati kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang berkata ini, saudara, Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau yang mengajak Tuhan, pasti sampai di seberang. Kalau Tuhan yang mengajak, pasti ada tuntunan, ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Saudara takut enggak apa yang terjadi hari esok? Kita enggak tahu ya Bu ya. Pulang di tempat ini kita tidak tahu masalah apa yang kita hadapi. Ibu percaya enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Tapi kita percaya ada Tuhan. Saya percaya umat-umat Tuhan yang ada di sini. Mungkin saudara berkata, aduh kok saya berdoa sama Tuhan, doaku belum dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan sudah bertahun-tahun, doaku belum dijawab oleh Tuhan. Tunggu saja saudara ya. Kalau Tuhan berkata aku akan memberkatimu, pasti Tuhan memberkati saudara dan saya. Kok enggak aminnya nih saudara ya? Kalau Tuhan yang berkata aku akan menyembuhkanmu, pasti Tuhan menyembuhkan. Bahkan tadi saudara, ya mereka menyeberangi sungai saudara, ya bukannya mereka pergi sendiri, tapi yang mengajak itu Tuhan sendiri yang mengajak mereka ke sana. Ya, makanya firman Tuhan berkata, coba kita lihat ayat yang 35 saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ini jam berapa nih saudara? Kalau petang kira-kira jam berapa ya? Pak Markus jam berapa kira-kira nih? Nah, petang ini sudah menjelang sore ya, menjelang malam mungkin saudara ya. Iya menjelang sore, udah sore lah. Iya mau menjelang maghrib kurang lebih. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita marilah kita pergi ke Yesus yang berkata saudara. Saya percaya betul ketika saya mengalami sakit, ya waktu kecelakaan saudara, iman saya pasti sembuh. Karena ada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mengalami sakit penyakit? Ada? Oh, nah Tuhan berkata, engkau sembuh. Kok ngalamin ini? Siapa di sini yang mengalami pergumulan hidup? Berat sekali. Susah sekali hidup ini. Ada? Tuhan tolong. Kok ngalamin ya saudara ya? Tuhan pasti tolong. Amin. Badai pasti berlalu. Angin topan pasti berlalu. Pergumulan hidup, persoalan hidup pasti berlalu. Amin saudara. Tuhan pasti tolong. Yesus pasti tolong. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Wah, luar biasa saudara. Amin saudara. Kalau Tuhan yang berkata, aku akan menyembuhkan, pasti Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan berkata, aku akan memeliharamu, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Dengar baik, adik-adik semuanya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik, ini banyak anak-anak muda nih. Ya, dengar baik. Kasih karunia Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin saudara. Kata firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita
Seumur hidup kita. Kapan penyertaan Tuhan? Seumur hidup kita. Coba kita buka dulu, saudara. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ada? 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waduh, kebajikan dan kemurahan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita. Seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Oh, abang itu siapa namanya di belakang? Ayo bang sini bang, maju sebentar. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Sampai kapan penyertaan Tuhan? Halo? Kebajikan dan kemurahan belaka sampai kapan? Sini bang. Siapa namanya? Bapak Diki. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Oh puji Tuhan, kebajikan dan kemurahan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu mengikuti kita seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Belum capek Bang Diki? Belum? Sampai kapan? Seumur hidup. Umur hidup kita berapa? Oh puji Tuhan, mantap deh. Berapa tahun? 70 tahun. Wah puji Tuhan, saya belum 70 tahun saudara. Haleluya. Makasih Bang Diki. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti mereka. Murid-murid Yesus saudara mengikuti. Ya, apa kebaikan dan kemurahan Tuhan dari hidup mereka saudara. Kalau Tuhan yang berjanji saudara, janjinya itu pasti digenapi. Amin saudara. Kita ini hanya berjalan dengan iman. Kita ini melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Ya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita pergi ke seberang. Tapi di dalam perjalanan ada badai. Di dalam perjalanan ada persoalan. Di dalam perjalanan ada begitu masalah yang mereka hadapi. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang menyertai mereka. Amin, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara, amin. Jangan takut. Ya, Tuhan pasti membimbing kita, Tuhan pasti menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, katanya saudara ya. Allah yang menyertai kita. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi orang percaya. Amin saudara. Kurang amin ya saudara. Amin. Ya. Puji Tuhan saudara. Ya. Ini ajaib penyertaan Tuhan saudara. Janji Tuhan itu saudara tinggal tunggu waktunya. Pasti kita akan genapi janji Tuhan. Pasti kita terima janji Tuhan. Asal kita bersabar. Adakah di sini yang bersabar? Amin. Setia saja. Orang yang sabar, orang setia pasti akan menerima janji Tuhan. Amin saudara. Hari ini kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, pasti Tuhan jawab. Kapan saudara ya? Tak tahu. Yang tahu hanya Tuhan yang tahu. Tinggal tunggu waktunya saja ya. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Badai pasti berlalu. Kita buka ayat yang ke-38 dan 39. Markus 4 tadi, 38 dan 39.
1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Buritan itu di mana saudara? Buritan itu ya ada tempat khusus saudara di kapal. Ya di bagian bawah itu di buritan namanya saudara ya. Di sebuah tilam. Ya kalau sekarang mungkin di sebuah tikar kecil. Ya karpet gitu saudara ya. Ya, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita pas ada badai, ada angin taufan yang dahsyat," kata firman Tuhan. Ya, Yesus ada di situ. Yesus sedang tidur saudara. Ya guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, badai pasti berlalu. Ingat, jangan sampai lupa sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau namanya ya, badai, ini bukan di darat saudara. Badai ini di laut. Coba bayangkan saudara. Ya. Kalau ada angin di laut, ada badai saudara ya. Tiba-tiba angin datang menghantam perahu. Mungkin kalau saudara ada di sana pasti takut juga. Mungkin kalau ada saya di sana pasti takut juga. Betul nggak saudara ya? Siapa di sini yang pernah naik perahu? Speedboat? Oh, Pak Markus pernah naik perahu. Begitu. Ya, saya pernah naik speedboat dari sini ke Sungai Asam. Di mana itu Sungai Asam? Sungai Asam itu dari sini Supadiau, dari Supadiau itu berapa jam lagi ke sana? Ya. Sampai di sana saudara, udah mau sampai sana, udah mau dekat itu. Dekat apa namanya? Ada tempat turun yang di tepi, ya dermaga kecil ya saudara ya. Tiba-tiba mati itu motor mesinnya. Saya takut bu. Saya bilang, "Pak, kenapa ini mati motornya?" Aman pak. Karena saudara, saya nggak bisa renang. Mungkin ada yang bisa renang sini? Ada yang bisa renang? Ada? Bisa ya, puji Tuhan. Ya biasanya kalau renang itu ya tinggal ikut gaya apa? Gaya kupu-kupu, ya gaya bebas, gaya batu. Kalau masuk plung, dia nggak naik-naik. Namanya juga gaya batu. Saya juga takut. Saya bilang, "Pak, kenapa ini motornya kok bisa mati ini Pak?" Aman pak. Dia ambil itu saudara kan pakai tali ya. Dia tarik. Saya bilang, perahu juga udah oleng. Saya bilang, "Tuhan, jangan sampai tenggelam. Karena saya tidak bisa berenang." Gitu saudara ya. Jangan sampai bahaya juga gitu saudara ya. Puji Tuhan, berapa menit kemudian, mesinnya hidup kembali. Puji Tuhan. Ya, saya pegang-pegang dada saudara ya. Coba bayangkan ini saudara. Ya, angin yang begitu, badai yang begitu dahsyat saudara ya. Topan yang begitu dahsyat. Bahkan kata firman Tuhan, air mulai masuk dalam perahu itu. Waduh, mereka ingat Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Dia kan tadi yang menyuruh mari kita bertolak ke seberang. Dia tadi yang mengajak mari kita ke seberang. Ada Tuhan Yesus. Mereka datang cari Tuhan Yesus. Lagi tidur dia saudara ya. Di buritan kecil. Ya pakai tilam sih saudara. Ya mereka bangunkan, mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Puji Tuhan, di ayat yang ke-39 saudara, ini luar biasa, dia bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Pada saat itu saudara, ada mujizat Tuhan. Kata firman Tuhan, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mungkin hari ini saudara ada pergumulan hidup kita. Ada persoalan hidup kita, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha kita, baik di dalam bisnis kita saudara, dalam sakit penyakit kita.
Jangan lupa sama Tuhan. Kok nggak ada aminnya nih saudara ya? Ayo bangunkan dia. Kita berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku minta pertolongan Tuhan. Murid-murid juga pada saat itu mereka minta pertolongan Tuhan. Guru, wow guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka bangunkan dia. Ya, saya mengalami titik terendah dalam melayani Tuhan. Titik terendah saudara. Ya, tapi saya ingat Tuhan. Ya, udah hilang harapan saudara. Saya bilang udahlah, lebih bagus. Udahlah gak usah melayani Tuhan. Masa kok begini sih? Kok begitu sih? Saya ingat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak pernah tidur. Amin saudara. Tuhan tidak pernah tidur. Pasti Tuhan akan tolong saya. Ya, berdoa saudara. Waduh, Tuhan tolong. Tuhan ingatkan kita hari ini. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, mereka bangunkan dia. Mereka berkata, guru bangun. Masa sih guru engkau tidur terus? Kita kan mau binasa. Wih, puji Tuhan. Tuhan bangun dan berkata, hai danau diam, tenanglah. Puji Tuhan. Ada mujizat terjadi. Doa saya hari ini, pulang dari tempat ini, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Hari ini saya berdoa buat kita semua yang hadir. Di ibadah mujizat bukan hanya ibadah biasa-biasa saja. Tapi kita percaya ibadah yang luar biasa. Ibadah yang mendatangkan mujizat Tuhan. Seperti murid-murid mereka keluar dari persoalan. Amin saudara. Wah luar biasa. Doa saya hari ini. Mungkin engkau datang di tempat ini. Punya pergumulan rumah tangga. Saya percaya Tuhan tolong rumah tangga kita. Mungkin hari ini saudara datang dengan sakit penyakit, saya percaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Amin. Mungkin hari ini saudara ya datang di tempat ini, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, pergumulan bisnis, apapun saudara. Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Itu doa saya saudara. Amin, amin. Pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Selanjutnya saudara. Kita lihat ayat yang ke-40. Kita lihat ayat yang 40. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak? Apa bedanya percaya dengan tidak percaya? Apa bedanya tidak percaya dengan kurang percaya? Ada yang tahu? Tidak percaya dengan kurang percaya. Ibu bisa? Apa artinya, apa bedanya maksud saya? Apa bedanya tidak percaya dengan kurang percaya? Kalau tidak percaya memang tidak. Kalau kurang percaya dia percaya. Tapi kurang percaya. Tapi murid-muridnya bukan mereka kurang percaya. Tapi mereka tidak percaya. Doa saya hari ini supaya kita tetap percaya Tuhan. Coba bilang sebelahmu, percaya Tuhan. Amin. Jangan percaya manusia. Manusia itu terbatas. Amin. Kekuatannya terbatas. Umurnya terbatas. Hartanya terbatas. Semuanya tapi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah terbatas. Amin saudara. Amin. Murid-muridnya mereka tidak percaya. Murid-murid mereka takut. Doa saya hari ini supaya kita semua percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Apa saudara? Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kita selalu percaya. Tadi juga saya ilustrasikan saudara sebuah cerita tentang anak muda yang mendaki gunung saudara.
Dia mendaki gunung sampai di pertengahan gunung, saudara. Dia lihat batu, dia pahat itu batu. Iya, dia pahatnya itu dia ada tulisannya begini. Ya, tidak ada Tuhan. Dia naik terus sampai di puncak gunung. Dia mengamati hidupnya. Dia lihat bajunya, dia lihat celananya, dia lihat jamnya, saudara. Oh iya, berarti ada yang membuatnya. Terus dilihat lagi, saudara, dilihat pemandangan yang begitu indah. Dilihat ada matahari, saudara, yang begitu indah. Dilihat pohon-pohon yang besar, dilihat gunung-gunung yang besar, bukit-bukit yang besar. Dan dia berkata, ada yang menciptakannya. Berarti ada tuh. Tapi tadi sebelum naik ke puncak, di pertengahan puncak itu dia tulis, tidak ada tuh. Dia turun kembali, saudara. Ya, dia ingat tadi, ya, dia ambil itu batu yang dia pahat tadi, tidak ada Tuhan. Dia mau hapus tulisan itu, tapi karena sudah dipahat tidak bisa dihapus tulisan itu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, oh iya, aku tambahkan di atas saja. Hanya orang gila berkata, tidak ada Tuhan. Coba bayangkan, saudara. Jadi sudah yang dikasih Tuhan. Itu orang yang malang. Ya. Orang yang malang kalau kita tidak percaya Tuhan. Ya. Amin, saudara. Bahkan saya mau katakan, saudara, hanya orang gila, saudara. Ya. Kalau dia berkata tidak ada Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara hari ini percaya Tuhan. Amin, saudara. Saudara hari ini percaya Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan? Puji Tuhan. Bilang sebelahmu, percaya Tuhan. Jangan percaya yang lainnya. Amin, saudara. Ya, percaya yang lainnya, saudara, maka hidup ini maka sia-sialah, saudara. Ya, puji Tuhan. Mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya, ngapain teriak-teriak? Ngapain mereka cari-cari guru, cari Tuhan Yesus? Bilang aja di sini, di situ, saudara. Tuhan, hari ini kami percaya. Pasti kami lolos dari bencana ini. Oh, begitu. Makanya Tuhan bilang, kamu itu takut sekali. Kamu itu tidak percaya. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini, supaya kita tetap percaya Tuhan. Amin. Badai pasti berlalu. Jangan takut, ada Tuhan yang menolong kita. Badai pasti berlalu, jangan takut, ada Tuhan yang menopang kita. Doa saya hari ini, anak-anak Tuhan yang hadir ibadah di tempat ini, pasti Tuhan tolong. Amin, saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang punya persoalan masalah, Tuhan pasti beri jalan keluarnya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.